Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loreta Seftiara Dwi Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 203101004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MJS. Baik, di video ini saya akan menunjukkan tutorial cara menggunakan data validasi, yaitu berupa data validation whole number, text length, date, time, dan list. Nah, di list nanti ada data yang bisa langsung diketik dan data menurut acuan tabel. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini yang pertama ada tanggal check-in. Saya gunakan untuk data validation date. Kita blok dulu, kita ubah dulu formatnya. Di sini, lalu pilih date, kita ubah menjadi Indonesian atau pilihan sesuai negara yang diinginkan. Di sini saya pilih Indonesia saja. Lalu bisa memilih tipenya. Di sini saya memilih tipe 14-03-2012. Lalu klik OK. Nah, setelah kita rubah formatnya menjadi date, kemudian baru kita format data validation-nya, yaitu di data validation. Lalu kita pilih di sini ada whole number, decimal, list, date, time, text length, atau custom. Nah, di sini saya pilih date karena untuk tanggal. Kita juga bisa pilih ini bad one, not bad one, equal to, dan lain-lainnya. Saya pilih bad one. Nah, karena ini data check-in tamu hotel pada Januari 2021, maka startnya pada tanggal 1. Kemudian untuk end date-nya pada tanggal 31 Januari. Untuk penulisannya di sini ditulis bulan dulu, baru tanggalnya, kemudian tahun. Kemudian input message kita tambahkan judulnya, yaitu tanggal check-in. Kemudian untuk input message-nya, data tanggal hanya bisa diisi antara tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2021. Kemudian di error alert-nya kita bisa pilih stop, warning, atau information. Nah, kita pilih information saja. Title-nya kita bisa isi dengan, untuk title-nya kita bisa masukkan input tidak sesuai. Untuk error message-nya, nah seperti ini, data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Nah, nanti setelah kita format data validation-nya akan muncul informasi seperti ini. Tanggal check-in, data tanggal hanya bisa diisi antara tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2021. Kita coba masukkan tanggal 2 Januari. Sama seperti tadi, ditulis dulu bulannya, kemudian garis miring, tanggal, baru tahun. Kita enter. Nah, bisa. Lalu bagaimana kalau kita coba masukkan tanggal yang tidak sesuai dengan informasi, yaitu kita coba dengan tanggal 3 bulan 2. Bulan dulu, kemudian tanggal, baru tahun. Kita enter. Nah, di sini ditulis bahwa data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kita bisa cancel untuk mengisi dengan data yang lain. Kita coba dengan tanggal 3. Tanggal 3 2021, lalu enter. Nah, bisa. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data tanggalnya sesuai dengan yang ada di informasi. Nah, setelah saya isi data tanggalnya, di sini sudah sesuai ya, itu antara tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, di sini
data yang saya masukkan tidak ada tanggal sebelum tanggal 1 Januari maupun tanggal sesudah 31 Januari. Berikutnya di sini ada data jam check-in. Sama seperti sebelumnya, kita format dulu, kita ubah dulu menjadi time. Nah, sebelumnya di sini kan general ya, kita ubah dulu. Di sini kita pilih time. Nah, sudah sesuai Indonesia, atau bisa pilih negara lain atau lokasi lain sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Di sini saya pilih Indonesia saja. Kemudian di sini ada tipe penulisan waktu, saya pilih yang di sini. Kemudian klik OK. Kemudian baru kita edit atau kita format data validation-nya. Kita blok dulu. Kemudian ke data validation. Nah, di data validation kita pilih time untuk jamnya. Kemudian di sini untuk pilihannya saya pakai greater than or equal to, berarti lebih dari sama dengan. Nah, di sini start time-nya kita anggap saja pada pukul 8. Kemudian untuk input message-nya di sini adalah jam check-in. Kemudian untuk input message-nya, nah di sini input message-nya check-in tamu dilakukan pada lebih dari sama dengan pukul 8 WIB. Error alert-nya masih sama, kita pilih information. Kemudian input tidak sesuai. Error message-nya seperti ini. Input yang Anda masukkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kita OK. Nah, setelah kita format atau edit data validation-nya, maka seperti tanggal sebelumnya akan muncul kotak informasi seperti ini. Nah, yang belum ada ya saat diklik. Nah, kalau sudah diedit atau diformat nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita coba saja masukkan jamnya. Kita mulai dulu dari jam 8. Lalu kita enter. Nah, bisa dimasukkan. Nah, kita coba memasukkan jam sebelum jam 8, yaitu kita coba masukkan jam 7. Ternyata akan muncul informasi seperti ini yang menandakan bahwa data ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak bisa diinput. Lalu kita cancel untuk memasukkan data yang sesuai dengan yang ada di informasi. Nah, berikut sudah saya masukkan semua data jam check-in yang sesuai dengan informasi yang ada, yaitu dilakukan pada pukul lebih dari sama dengan pukul 8 WIB. Kita coba sekali lagi memasukkan jam sebelum pukul 8. Kita coba pukul 7. Nah, ternyata tidak bisa, akan muncul informasi seperti ini. Kemudian kita cancel. Nah, selanjutnya di sini adalah ada nomor kamar yang saya gunakan untuk data validation wall number. Caranya sama, kita blok dulu tabelnya. Kemudian kita menuju data validation. Di settings kita pilih wall number.
Kemudian di sini saya menggunakan not equal to. Nah, pada data kita anggap saja kamar dengan nomor 1001 itu sudah ada reservasi sehingga tidak bisa dipesan. Maka di sini not equal to-nya adalah 1001. Kemudian kita input message. Detailnya adalah nomor kamar. Kita input message-nya. Kita anggap saja begini, kamar dengan nomor 1001 sudah ada reservasi sehingga tidak bisa dipesan. Kemudian error alert-nya kita pilih information. Kita masukkan input tidak sesuai. Kemudian untuk error message-nya kita masukkan error message-nya adalah data yang Anda masukkan adalah kamar dengan nomor 1001, maka dari itu data yang dimasukkan itu tidak bisa atau error. Kemudian kita oke. Nah, di sini semua data bisa masuk. Kita coba masukkan data 1001. Nah, maka akan muncul informasi seperti ini yang menandakan bahwa data dengan nomor kamar 1001 ini tidak bisa dimasukkan. Kita cancel. Nah, tabel selanjutnya adalah nama kamar. Di sini untuk nama kamar saya akan menggunakan data validation list yang dimana nantinya menurut acuan tabel, yaitu acuan tabel di sini. Nama kamar ada suite, presiden, dan eksklusif. Caranya masih sama, kita blok dulu tabelnya, kemudian ke data validation. Untuk allow-nya kita pilih list. Kemudian background kita pilih klik ini untuk data validation list yang ingin menjadikan tabel sebagai acuan. Kemudian di sini kita klik, kita pilih ya data yang menjadi tabel yang menjadi acuannya. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk input message-nya adalah nama kamar. Input message-nya jadi di sini untuk input message-nya title-nya adalah nama kamar. Input message-nya data nama kamar yang diinput harus sesuai dengan nama kamar yang ada pada tabel di sini. Jadi untuk nama kamar yang lainnya tidak bisa diinput seperti kamar junior suite room, itu tidak bisa karena tidak ada pada tabel. Kemudian error alert-nya, style-nya kita pilih information, title-nya input tidak sesuai. Lalu untuk error message-nya lalu kita klik OK. Nah, untuk penggunaan data validation list nanti akan muncul tanda segitiga ke bawah ini, yang dimana kalau kita klik akan muncul pilihannya. Jadi kita tinggal masukkan saja apa data yang sesuai yang ada di sini. Kita masukkan contohnya seperti ini, presiden. Lalu bagaimana kalau kita coba memasukkan nama kamar yang tidak ada pada tabel? Contohnya kamar junior suite room. Seperti ini saja, kita enter. Nah, tidak bisa dimasukkan, akan muncul informasi di mana input tidak sesuai, input yang Anda masukkan tidak sesuai dengan yang ada pada tabel. Kita cancel saja, kita masukkan sesuai yang ada pada tabel dan ada pada pilihan ini.
Nah, selanjutnya di sini ada tabel dengan data kode tipe kamar. Kode tipe kamar ini akan saya gunakan untuk tutorial cara penggunaan data validation text line. Masih sama seperti sebelumnya, kita blok dulu data atau tabel yang data validation-nya ingin diformat. Kemudian kita pilih data validation, pada settings, law-nya kita pilih text line. Kemudian untuk pemilihan datanya ini, saya ingin menggunakan less than or equal to, yaitu 2. Jadi untuk pengisian kode tipe kamar hanya bisa menggunakan kurang dari sama dengan 2 karakter saja. Nah, untuk input message-nya pada title saya isi dengan kode tipe kamar. Kemudian pada input message-nya, kode yang diinput hanya bisa menggunakan kurang dari sama dengan 2 karakter saja. Di error alert, saya masih menggunakan information, title-nya. Nah, untuk error message-nya, kode yang Anda input menggunakan karakter lebih dari 2 karakter. Nah, maka dari itu kode dengan karakter melebihi 2 itu tidak akan bisa diinput. Kita klik OK. Nah, di sini bisa. Lalu kita coba masukkan kode dengan 3 karakter. Nah, tidak bisa, akan muncul informasi seperti ini. Kita cancel. Nah, setelah itu tadi tutorial penggunaan data validation, ada date, time, whole number, text line, dan ada juga list. Nah, selanjutnya ini masih menggunakan data validation list, namun berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan menggunakan acuan tabel, nah kalau untuk data pemesanan melalui ini, kita menggunakan data validation list yang langsung diketik. Caranya, yang pertama masih sama, kita blok dulu. Kemudian pada data, kita pilih data validation. Di settings masih sama, kita pilih list. Kemudian, nah bedanya di sini. Kalau tadi menurut acuan tabel kita klik di sini lalu kita memilih tabelnya. Kalau untuk penggunaan data validation list yang langsung diketik, kita langsung tuliskan di sini. Yaitu apa saja sesuai yang ada di sini, yaitu pemesanan melalui aplikasi atau customer service. Nah, di sini kita gunakan koma atau pada Microsoft Excel lain bisa menggunakan titik koma. Kemudian seperti sebelumnya, input message. Nah, untuk input message-nya pada title pemesanan melalui, lalu untuk input message-nya di sini alternatif pemesanan hanya melalui aplikasi atau melalui customer service. Pada error alert masih sama menggunakan information. Kemudian title-nya masih sama juga, input tidak sesuai. Kemudian di error message kita tuliskan saja Nah, kita tuliskan saja pada error message, alternatif pemesanan yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuannya tadi sudah disebutkan bahwa
pemesanan hanya melalui aplikasi atau melalui customer service. Kita oke, maka akan muncul seperti ini. Sama dengan penggunaan data validation yang menggunakan tabel sebagai acuan, akan muncul simbol segitiga mengarah ke bawah ini. Kita klik, maka akan memunculkan alternatif pemesanan, yaitu melalui aplikasi atau customer service. Nah, kita tinggal masukkan saja. Nah, semua data sudah terisi. Maka kita akan coba masukkan alternatif lain. Bisa coba masukkan alternatif pemesanan melalui web. Lalu kita enter. Nah, tidak bisa diinput karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu ketentuannya tadi melalui aplikasi dan customer service saja. Nah, itu dia tutorial dari saya, yaitu tutorial cara penggunaan data validation berupa whole number, text length, date, time, dan list. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.